Ustadz tadi berbicara tentang masalah ada orang yang menginfakkan hartanya banyak sehingga keluarganya Rasul tadi ya, Rasul keluarganya lapar gitu, keutamaan dan bisa untuk ke arah itu. Namun bagaimana dengan lelaki seorang muslim mukmin di zaman kita sekarang, uang penghasilannya saya juga pas-pasan banget untuk istri dan anak-anaknya, boro-boro mau infak gitu. Penghasilannya pas-pasan untuk istri dan anak-anak, untuk biaya sekolah anak, sehingga untuk infak pun nggak banyak bisanya gitu. Kemudian apa keutamaan yang bisa dia lakukan dalam bab infak, menginfakkan harta? Anak ingin tanya kepada antum, kalau dalam istilah kita sekarang ini lalu kita ingin menilai kehidupan Rasul masuk orang kaya atau orang miskin? Ayolah, kok kaya? Ya pernah kaya, beda dong kaya. Sekali-kali kaya, terus miskin lagi. Pola kehidupan Rasul dalam bahasa kita sekarang mengarah kepada hidup miskin atau kaya? Miskin. Tapi Rasul bisa melakukannya. Artinya, tak ada halangan bagi kita kalau kita ingin meniru. Tidak harus kaya dulu baru bisa berinfak, kaya dulu baru bisa dermawan, kaya dulu baru bisa mengamalkan hal-hal yang berhubungan dengan wa anfiqu mimma razaqnakum. Itu cara berpikir yang salah. Rasul tidak menunggu kaya loh untuk bisa melakukan itu. Datang ke rumah Rasul, hadis Sahih Bukhari, datang ke rumah Rasul seorang wanita dan dua putrinya. Allah takdirkan ke rumah Aisyah. Lalu ketok-ketok pintu. Aisyah membuka, radhiyallahu anha wa ardhaha, mengatakan ada apa? Ternyata asailah, wanita yang meminta-minta makanan. Kami belum makan, kami lapar. Adakah makanan? Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, As-Siddiqah bintu Siddiq, masuk ke rumah nyari makanan. Ketemu 3 kurma. Ketemu apa? 3 kurma. Aisyah mengambil 3 kurma itu dan memberikan kepada wanita yang membawa 2 orang putri tadi dan para sahabat dan sahabiyat radhiyallahu anhum ajmain. Orang manusia-manusia jujur, memang lapar, bukan sengaja minta-minta untuk memperkaya diri. Dan ketika Aisyah memberikan 3 kurma kepada wanita tersebut, wanita itu memberikan 1 kepada putrinya, 1 kepada putrinya, 1 dia mau makan. Ternyata putri ini karena lapar, dia segera masukkan kurma itu dan minta lagi jatah ibunya. Paham? Nampak terbayang? Putri pertama dikasih, putri kedua dikasih, ibu itu mau makan, 2 putrinya minta. Akhirnya kurma yang 1 dibelah 2 sama ibunya, 1,5 dikasih di sini, setengah dikasih di ibunya, nggak makan apa-apa. Akhifiddin, tinggalkan kisah ini, lihat titik Aisyah, makanan di rumah Aisyah cuma ada 3 kurma, itu pun diinfakkan. Antum fokus kepada wanita tadi kan? Salah antum. Bahasan kita bukan itu. Bahasan kita adalah makanan di rumah Aisyah cuma 3 kurma, nggak ada yang lain. Tapi beliau tetap dermawan. Bukan kayak kita. Kayak kebanyakan kita lah. Saya kalau kaya seperti bapak itu, saya akan berinfak juga gitu. Nunggu kaya dulu. Siapa bilang dermawan itu harus kaya dulu loh? Siapa bilang? Wallahi, kalau kita bandingkan pola hidup Rasul dengan pola hidup kita jauh lebih kaya dibanding Rasul kita tercinta. Terlalu sering rumah Rasul tak ada stok makanan. Stok makanan nggak ada, bukan nggak ada yang mau dimasak, nggak ada yang mau dimakan. Semua kita tahu hadisnya. Rasul pulang dari masjid bertanya kepada istrinya, ada yang bisa dimakan? Istrinya mengatakan tidak ada. Rasul mengatakan, idzan asum, kalau begitu saya puasa aja sampai sore. Karena memang nggak ada yang mau dimakan, stok makanan nggak ada. Semiskin apapun kita sekarang itu, anak yakin di rumahnya ada stok makanan. Ada beras, ada apa, ada sesuatu yang bisa dimasak, siap untuk buat tempe mendoan terus setiap hari kan? Ada stoknya di rumah itu, tempenya ada, bahan-bahannya ada, minyaknya ada. Rasul nggak punya apa-apa, kosong rumah itu untuk nggak ada stok makanan apa-apa. Tapi Rasul bisa dermawan loh. Nah, orang yang dalam kondisi seperti ini dermawan, insya Allah kalau kaya pun tetap akan dermawan. Apalagi kalau kaya, kalau dapat harta berlebih ya akan dermawan juga. Tapi tidak mesti harus menunggu dermawan baru infak. Infak itu, dermawan itu sifat. Bisa ada pada orang miskin dan bisa juga pada orang kaya. Bakhil itu juga sifat, bisa ada pada orang kaya dan juga bisa pada orang miskin. Jadi jangan halangi apa yang kita miliki untuk menjadi dermawan. Karena belum kaya menurut kita. Karena itu akan membuat orang yang lebih kaya dari kita pun merasa masih miskin, sehingga tidak dermawan juga. Agama Allah itu sesuatu yang bisa diamalkan. Boleh jadi suatu saat kita punya apa di rumah, kemudian ada orang yang minta, kita berikan walau kita akhirnya pada hari itu nggak makan apa-apa. Dan terlalu banyak cerita di zaman Rasul yang bisa mengangkat kisah para sahabat yang sangat dermawan di tengah kemiskinan yang ada dalam kehidupan mereka. Wallahu ta'ala alam. Nah.